Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapakku. Terima kasih Tuhan. Mari angkat hati dan tanganmu lagi di hadapan Tuhan. Dan hamba berdoa, anugerah-Mu melingkupi kami malam hari ini. Tidak satu pun pulang tanpa diberkati dan diubah. Semua kami pulang diberkati dan diubah Tuhan. Apa yang Tuhan rencanakan dalam hidup anak-anak-Mu, semua jadi dengan sempurna. Tidak ada yang sia-sia. Semua jadi dalam anugerah-Mu. Sekali lagi meminta, landa kami dengan hadirat-Mu sendiri Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Roh Kudus Engkau yang bicara ke hidup semua kami. Dengan roh hikmat, roh wahyu, dan roh pengertian yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semua kita berkata, amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Saudara, malam hari ini kita akan bicara tentang garam. Dan kita akan bicara tentang salt covenant atau perjanjian garam. Saudara, kalau Anda membaca kitab Kejadian, saudara akan bertemu dengan prinsip yang dikatakan istilahnya the law of the first mention. Atau hukum penyebutan yang pertama. Apa itu? Yaitu ketika saudara menemukan sesuatu di Alkitab, di mana itu disebut pertama kali. Maka kita akan melihat bahwa menurut the law of the first mention, maka kita percaya bahwa itu merupakan sebuah pola yang paling orisinil dari sebuah pengertian. Saya beri contoh. Hari ini kita banyak mendengar tentang kata penyembahan, worship. Dan begitu Anda mendengar kata penyembahan, maka asosiasi kita akan berpikir tentang ibadah, bahasa roh, nyembah dengan bahasa roh, nyembah dengan lagu-lagu yang lebih slow, lebih pelan, dan kita mengangkat tangan kita, sebagian orang bertelut dan berlutut, dan kita berkata itulah penyembahan. Tetapi kalau Anda membaca kitab Kejadian, di situ saudara menemukan ada satu kali ketika kata menyembah itu pertama kali ditulis di dalam Alkitab. Anda tahu apa itu? Ternyata bukan ketika seseorang berkumpul di bait Allah Salomo dengan imam-imam dan mereka menyembah Tuhan di sana, sehingga dikatakan awan kemuliaan Tuhan turun sehingga mereka tidak dapat berdiri lagi. Tidak. Kata penyembahan, kata worship pertama kali terjadi ketika suatu hari Tuhan datang kepada Abraham dan dia berkata, Abraham, engkau bawa anakmu yang kau kasih itu, bawa ke gunung yang aku tetapkan, dan aku minta engkau korbankan anakmu itu untuk aku. Lalu kemudian pagi-pagi benar Abraham bangun, dia bawa Ishak anaknya dengan 2 orang bujangnya atau pelayannya. Lalu mereka pergi ke Gunung Moria yang Tuhan sudah tetapkan. Pada waktu mereka tiba di kaki gunung itu, Abraham berkata kepada kedua orang bujangnya atau kedua orang pembantunya, kalian tinggal di sini, aku dan anak ini akan naik. Dan itulah yang pertama kali Abraham berkata, kami dalam bahasa Indonesianya dikatakan akan sembayang. Tapi kalau Anda melihat dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, kami akan menyembah. So worship pertama kali itu bukan soal saudara menyanyikan sebuah lagu yang slow, atau Anda berbahasa roh dan mengangkat tanganmu. Sama sekali bukan itu. Kalau worship hanya seperti itu, maka definisi kata menyembah itu sangat light, sangat ringan sekali, dan nyaris tanpa bobot. Tapi kalau kita mengacu kepada the law of the first mention, hukum penyebutan pertama,
maka penyembahan itu mengandung sebuah pengorbanan yang luar biasa. Karena kalau ada orang sampai menyerahkan yang dia cintai kepada Tuhan sesuai dengan apa yang Tuhan minta, mungkin hari itu dia diam. Bahkan tidak ada satu kata pun yang keluar dari mulutnya. Tidak ada satu senandung nada apapun juga yang keluar dari hatinya. Tidak ada musik apapun yang mengiringinya. Tidak ada haleluya 12 kali sambil dia angkat tangan. Mungkin yang dikerjakan hanya meneteskan air mata. And yet dia tetap melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Itulah worship. Saudara sekalian, kembali ke kitab Kejadian, maka saudara akan menemukan begitu banyak the law of the first mention tertulis di situ. Mengapa? Karena ini merupakan kitab yang pertama. Mungkin bukan kitab yang paling tua, karena banyak ahli mengatakan kitab Ayub merupakan kitab yang paling tua. Tapi kitab Kejadian menceritakan bagaimana awal mula dari segala sesuatu. Dan disitulah kita akan melihat kekayaan dari hukum ini. Nah, sekarang saya mau ajak Anda melihat 3 hal secara cepat sebelum kita masuk kepada perjanjian garam. Karena kita mesti bangun layer by layer. Anda mesti dibangun lapis demi lapis supaya kita bisa punya pemahaman dan pengertian. Karena pengertian ini sangat penting. Kalau orang tidak punya pengertian, tidak masuk ke hidupnya, maka dalam prakteknya akan masalah. Nah, saudara sekalian, saya mau tunjukkan 3 peristiwa penting sebetulnya di dalam perjanjian lama, khususnya dalam kitab Kejadian. Kalau Anda memperhatikan, setiap kali manusia melakukan sebuah pelanggaran yang berat. Saya ulang lagi, setiap kali manusia melakukan pelanggaran dan dosa yang berat, selalu dari pihak Tuhan, dia akan tutupi akan pelanggaran itu dengan apapun juga namanya untuk mengcover segala sesuatunya. Saya beri contoh. Ketika Adam dan Hawa berdosa, Tuhan dalam keadilannya harus menetapkan hukum. Dalam hukum itu manusia itu dihukum oleh Tuhan karena dosanya. Tetapi kalau Anda memperhatikan, di situ ada sebuah perjanjian Tuhan, yaitu akan menebus dosa mereka dengan cara mengorbankan akan anak domba Allah. Kalau Anda baca, begitu manusia berdosa, Tuhan mengatakan, aku akan tutup dengan sebuah perjanjian. Dan dia berkata, nanti keturunannya akan meremukkan kepala ular itu, dan seterusnya. Dan itu digenapi oleh Yesus Kristus. Tetapi ada bagian kedua, dan ini yang nanti kita akan pelajari. Yaitu ketika manusia generasi berikutnya, atau keturunan dari Adam dan Hawa, kalau Anda perhatikan, apa yang terjadi? Kain membunuh Habel adiknya, ya kan? Oleh karena soal penyembahan dan sebagainya, iri hati, kemarahan, maka Kain sebagai kakak, dia tidak bisa terima keadaan itu, dia bunuh adiknya. Nah, ketika peristiwa itulah, di mana tidak ada sebetulnya ikatan friendship dan persaudaraan. Sebenarnya saya percaya, salah satu sebab mengapa perjanjian garam diberikan Tuhan adalah untuk menutup akan celah yang seperti ini. Saudara, sampai dengan hari ini, yang namanya antar saudara tidak bisa rukun terjadi di mana-mana. Beberapa orang Kristen mencoba menjembatani antar gereja, tapi ujungnya nggak pernah hasil dengan baik. Bahkan seringkali mereka yang mencoba memulai tanpa sadar, mereka juga yang memecah belah satu dengan yang lain. Ini sebetulnya merupakan akar dosa dari sejak Kain membunuh Habel. Oleh karena itulah saya percaya, bagian yang ini di cover dengan Tuhan berikan namanya perjanjian garam. Nanti kita akan lihat. Tapi hal ketiga, dan saya tidak akan bahas ini pada malam hari ini, adalah ketika seluruh dunia berdosa. Tuhan bicara ke Nuh, bangun bahtera Nuh. Dan Nuh sambil nginjil memberitakan akan peringatan Tuhan, manusia akan mengalami hukuman.
sementara dia bangun bahtera. Tapi kalau Anda lihat, pada akhir dari semua drama yang begitu mengerikan, sebenarnya Tuhan memberikan perjanjian lagi. Dia lihat, dia tunjukkan sebuah pelangi. Dan dia berkata, aku tidak akan menghukum dunia dengan cara yang seperti ini lagi. Seperti apa itu? Kita tinggal dulu, lain kali kita bahas. Saya mau fokus hari ini kepada yang kedua, berkaitan dengan perjanjian garam. Saudara, Tuhan tunjukkan ke saya minimal ada 5 hal yang sangat penting dalam berkaitan dengan perjanjian garam. 2, menyangkut hidup kita direct langsung. Sebetulnya semuanya menyangkut hidup kita. 2, bukan yang pertama dan kedua, bukan bicara garam seperti benda garam yang Anda pegang hari ini. Tapi lebih bicara kepada hidup kita. Nanti kemudian 3, 4, dan 5 akan bicara bagaimana itu Anda bisa aplikasikan dalam kehidupan kita. Siapa yang ingin menikmati apa yang Tuhan sediakan buat kita pada hari ini? Nah, sekarang saya mau ajak Anda mulai buka firman Tuhan sama-sama. Kita akan belajar lewat banyak ayat pada malam hari ini seperti yang Tuhan mau, sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Mari kita lihat Markus pasal yang ke-9. Markus pasal 9, ayat 49 dan ayat yang ke-50. Karena setiap orang akan digarami dengan api. Dan kalau saudara membaca kata ini, setiap kali Alkitab mengatakan sesuatu yang berkaitan dengan api buat hidup kita, maka itu bicara soal pemurnian. Ayat 50. Garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Lalu kemudian Yesus mengatakan begini, hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu, dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Kalau Anda baca King James, maka kata-kata Yesus akan berkata, for everyone shall be salted with fire. Setiap orang seharusnya harus digarami dengan api. Lalu kemudian ada kalimat yang rupanya tidak tertulis dalam bahasa Indonesia, dan dikatakan, and every sacrifice shall be salted with salt. Dan setiap korban akan digarami dengan garam. Maka kalau ada orang berkata, Pak, untuk apa ngomong perjanjian garam? Itu kan perjanjian lama. Biarkan ayat ini meredakan hati saudara. Karena ini bukan hanya berlaku pada perjanjian lama, ini diucapkan oleh Yesus. Dia mengatakan setiap orang harus digarami dengan api, dan setiap korban harus digarami dengan garam. Lalu pada ayat yang ke-50 Tuhan Yesus yang sama mengatakan, have salt in yourself, milikilah garam dalam dirimu sendiri, and dia berkata have peace one with another. Dengan Anda digarami, dia mau berkata hendaklah engkau berdamai satu dengan yang lain. Saudara, mengapa Yesus mengutip lagi akan hal ini? Mengapa Tuhan bicara soal ini dan mengatakan seharusnya kamu itu digarami dengan api, hendaklah kamu punya garam dalam dirimu, dan hiduplah berdamai satu dengan yang lain. Sebab sebenarnya Tuhan itu mau berkata, sejak manusia pertama aku ciptakan, ada problem besar di antara kalian. Salah satu problem besarnya adalah, satu di antaranya, kita ini adalah orang yang begitu dosa, begitu masuk menguasai kita, kerjaan kita cuma tidak mau bertanggung jawab. Selalu lempar tanggung jawab, dan yang disalahkan orang lain. Ini masalah. Yang pertama waktu Adam itu, Tuhan berkata, kamu melanggar perintahku ya? Harusnya kalau mau selesai cepat berlutut, ampuni aku Tuhan. Itu jauh lebih baik. Dia ngomongnya apa? Ini loh perempuan yang kau berikan padaku. Itu yang memberikan buah itu kepada gua. Sekarang saya mau tanya, berdasarkan
Kesimpulan Adam, yang salah siapa? Yang pertama wanita itu, yang kedua siapa? Tuhan tuh. Benar gak? Yang memberikan ini siapa? Kan aku tadinya tidur dengan enak. Aku kan tidak butuh ini, gua berteman dengan anjing, dengan monyet, dengan jerapah, dengan kudanil, dengan terwelu itu apa? Kelinci, marmut, tikus, wirok, aku begitu, nggak apa-apa. Tiba-tiba muncul yang begini. Namanya wanita, bahasa Inggrisnya woman. Pria yang punya kandungan, woman, katanya begitu. Gara-gara ini. Saudara, ini kan kerjaan apa? Ngelempar tanggung jawab toh. Dan sampai hari ini, persoalan itu kan begitu. Begitu ada masalah, kowe kan. Ya kamu kan, gini nih, ribut. Sekarang lihat lagi Kain dan Habel. Lo memberi korban. Memberi korban kan? Yang satu, Alkitab berkata, Habel dan persembahannya berkenan di hadapan Tuhan. Jadi yang berkenan itu bukan hanya persembahannya, Habel dan persembahannya. Menurut saya kalau Anda itu berkenan di hadapan Tuhan, apapun yang kau kerjakan, engkau tahu itu harus berkenan di hadapan Tuhan. Sesuatu yang memperkenan hati Tuhan. Tapi Kain dan persembahannya ditolak oleh Tuhan. Sebab Tuhan tidak berkenan. Katanya itu waktu saya dulu kecil, guru sekolah minggu saya menggambarkannya begini. Waktu Habel memberikan korban, itu apinya, asapnya naik membumbung tinggi. Bum, 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 bum. Waktu Habel, waktu Kain, kena ke mukanya sampai batuk-batuk. Nah itu ditolak Tuhan katanya. Entah ya entah tidak, Alkitab tidak menjelaskan seperti guru sekolah minggu saya dulu. Yang namanya saya sudah lupa. Nah begitu tahu dia tidak berkenan, Tuhan gak terima korbannya, adiknya diterima korbannya, apa yang dia buat? Dia bunuh adiknya. Hari ini sebetulnya kalau Anda perhatikan ini, dalam hidup orang, manusia, dan anak-anak Tuhan juga, setiap kali Anda melihat orang lain lebih diberkati, setiap kali melihat yang lain lebih berkenan kelihatannya, setiap kali melihat yang lain anugerah Tuhan turun begitu kuat, kita ini ada nafsu untuk menciderai. Baru-baru saya ngobrol dengan Pak Hengki. Dia semangat cerita tentang basket, tentang sepak bola. Dan dia berkata begini, Pak, kenapa ya? Kalau kita main itu kok yang lain itu bernafsu ngabisin kita. Ininya main, semua ini kacau begitu rupa. Tapi karena anugerah Tuhan, menang kita. Masuk surat kabar beberapa hari ini. Nah, saya berkata, ya itu memang zaman dulu begitu. Rohnya Kain itu begitu. Lihat orang lebih berkembang, muncul nafsunya. Untuk apa? Habisi. Saudara, itu masalah loh. Sebab di dalam pekerjaan Tuhan, Yesus itu mengandalkan unity dalam hidup kita. Dan unity itu bukan rangkul-rangkulan nyanyi dalam Yesus kita bersaudara. Enggak. Itu soal di dalam sini. Dan banyak orang pinter banget berakting. Unity bukan cuma sekedar kita kumpul-kumpul ya. Bukan. It's here. Itu membutuhkan kerendahan hati. Membutuhkan akan tahu diri. Membutuhkan sadar siapa di depan Tuhan seperti apa ini seperti apa. Unity bukan berkata kita semua sama. Tidak, saudara. Ada persoalan lebih serius soal itu. Yaitu di dalam sini.
Banyak orang mengejar unity yang palsu. Dan Tuhan tahu hati kita. Semua yang palsu yang di permukaan, Tuhan berkata, jangan tipu aku dengan kepalsuan dalam hati. Nah, ini masalah serius. Mengapa? Sebab Alkitab mengatakan, Yesus berkata, kalau kamu saling mengasihi, dunia akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku. Kita ini dituntut sebetulnya merepresentasi Yesus. Tadi di jalan saya melihat poster-poster kampanye. Bingung kan saudara, mau pilih yang mana? Yang kumisnya tebal, yang pakai belangkon, yang dandan cantik, aslinya nggak jelas. Yang kurus sambil mata kosong begini, yang narsis-narsis, mau pilih yang mana? Namanya aja kita nggak hafal, saudara. Pusing kan? Seperti saya ini sering keluar kota, tiap hari saya melihat wajah beda-beda. Kadang-kadang saya kalau tidur di hotel itu bangun sambil tengah malam kebangun, saya lagi harus mikir 2 detik. Gue di mana sekarang ya? Oh di sini, ya sadar. Terus lihat gambar-gambar itu. Tadi saya melihat dari sebuah partai, kalau saya sebut nanti kira saya nanti kampanye. Gak boleh saudara. Harus mengkampanyekan Yesus saya ini. Gambarnya adalah caleg. Caleg itu apa tuh? Calon legislatif katanya, caleg. Melotot gini. Gambar belakangnya gede. Yang kelak akan dicalonkan mungkin oleh partainya jadi presiden. Gagah. Calegnya begini, belakangnya begini. Lalu saya berkata begini, ini yang di belakang itu orang hebat menurut saya. Kenapa dia taruhkan seluruh martabat nama baiknya kepada siang? Namanya aja susah dimengerti dibaca. Saya bilang gimana ya? Kalau yang di depan ini konyol, dia pertaruhkan semuanya. Dan tiba-tiba Yesus berkata, aku juga begitu. Lihat foto hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta, termasuk saya. Anda nggak termasuk kalau bukan pendeta. Lihat hamba-hamba Tuhan. Belakangnya berkibar-kibar wajah Yesus. Tapi kelakuannya haleluya. Dan Tuhan berkata, aku pertaruhkan seperti itu. Saudara, ini masalah. Di dalam tubuh Tuhan ini masalah. Dan itu yang Tuhan berkata, kamu tidak ada cara lain. Kamu harus digarami dengan api. Kamu harus punya garam dalam dirimu. Dan dengan itu kamu bisa berdamai satu dengan yang lain. Ini poinnya saudara. Siapa ingin nikmati perjanjian garam dengan Tuhan? Yang pertama dengerin baik-baik. Sebenarnya ini rahasianya. Hanya orang yang pernah melewati digarami dengan api, ininya berubah dan beda, saudara. Ininya dalamnya. Orang yang tidak benar-benar pernah digarami dengan api, Anda akan lihat sorot matanya, angkuhnya, sombongnya, soknya, kelihatan. Tapi kalau orang pernah ngalami digarami dengan api, ada satu masa dalam hidupnya, dia lewati api, saudara. Ketika dia selesai dengan itu, Anda akan lihat orang yang berbeda di sini. Beda. Tapi untuk melewati itu, kesombongan kita, harga diri kita, rela tidak. Sebagian besar tidak rela. Sebagian melewatinya itu dengan marah.
Sebagian melewati dengan sakit hati dan kepahitan. Loh Pak, gunanya apa perubahan di sini? Dengerin ya. Tuhan melihat hati. Sikapmu ini menentukan kedewasaan kita di depan Tuhan seberapa. Dan kedewasaan itu menentukan seberapa Anda akan jadi anak yang akil balik, yang dewasa di hadapan Tuhan. Karena itu menyangkut akan perlakuan Tuhan. Seberapa Anda dan saya bisa dipercayai. Itulah sebabnya ini indah sekali. Alkitab berkata, kepada Musa Tuhan kenalkan jalan-jalannya, caranya. Kepada orang Israel dia tunjukkan akan mujizatnya atau perbuatannya atau hasilnya. Minggu lalu saya berkata, say no to instant, say yes to process. Kenapa saudara? Setiap orang yang ininya dirubah Tuhan, beda. Bisa dipercaya. Setiap orang yang tidak pernah rela lewatin api dalam hidupnya. Dan saya mau berkata tidak selalu itu Anda dibuat melarat, gak punya apa-apa, tidak. Tapi ada hal-hal yang engkau berkata, Tuhan, semua sudah kucoba, kok ujungnya seperti ini ya. Engkau bisa kecewa, engkau bisa marah. Atau engkau bisa berkata, ajari aku Tuhan. Dan setiap orang yang bisa melewatinya, di dalam akan berbeda. Bahkan kau lihat barang, lihat harta. Hatimu bisa berkata gini, ya ini sekedar barang lah. Bukan tiba-tiba kau ingin peluk dan dikeloni barangnya. Enggak. Bisa beda. Dan ini yang Tuhan inginkan. Yesus itu yang berkata. Dan semua korban kita, Anda bayangin ya. Apapun yang kita berikan, apakah itu pikiran kita, tenaga kita, uang kita, semua yang kita ada. Itu harus digarami. Dan kalau Alkitab mengatakan, persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang kudus, yang hidup, dan yang berkenan kepada Allah. Ini saudara. Bisa tidak? Saya berdoa, Anda tuh mengerti satu faktor ini saja. Sebetulnya kalau Tuhan itu senang saudara, selesai semuanya. Ya kan? Kalau Tuhan suka, semua selesai. Masalahnya, seringkali sikap kita membuat tanpa sadar cari gara-gara di hadapan Tuhan. Karena itulah saya mau berdoa, semua kita itu digarami. Dan Anda jadi garam dunia yang sebenarnya. Amen, saudara. Sederhana. Ada seseorang kontak kami. Saya mau tunjukkan kepada Anda ini cara yang ngawur sekali. Dan dia berkata, bisa nggak bantu keponakan saya supaya dapat beasiswa sekolah diterbang? Karena sudah sekolah dan membutuhkan bantuan, bla 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 bla. Kami tanya namanya siapa, dikasih nama panggilan. Jadi kalau saudara punya masalah, terus namanya siapa? Namanya Yung. Gitu. Lah Yung sopo? Kita tanya, bisa nggak kasih nama lengkap, alamatnya? Ngamuk. Kenapa toh gitu aja nggak bisa? Kenapa dipersulit? Katanya melayani orang miskin. Ini orang miskin, kenapa dipersulit? Bla 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 bla. Saudara pikir kami terus berkata gini, oh ya maaf ya, mari saya bantu, tak cari. Yung, yang di Yung. Mungkin nggak saudara? Selesai tuh. Buat dia berpikir satu orang kenapa susahnya. Kita ngurusi ribuan saudara. Kita nggak minta yang lain, beri data, nama lengkap, marah. Saudara pikir, terus Tuhan berkata, wah hebat anakku ini, tak berkat ini. Nggak bisa, nggak akan.
Seringkali itu hanya soal sikap. Tapi mendidik sikap kita ini hanya bisa ketika Anda melewati api, Anda jaga sikap hatimu, itu merubah semuanya. Hari ini ada banyak orang ribut, cari berkat. Saudara, kerinduan hati saya ini melihat semua Anda diberkati. Dan percayalah kerinduan hati Tuhan memberkati semua Anda tanpa terkecuali. Yang awal cuma sederhana dia minta, sikap. Sikap. Sikap hati itu loh saudara. Simple kok. Kalau sikapmu benar, setiap kali reaksimu benar, Tuhan itu suka. Nah kalau Tuhan suka, berkatinya gampang. Tapi berapa banyak sebetulnya? Menurut saya, nyebelin hati Tuhan. Karena sikap. Kita kalau dosa berkali-kali diampuni. Kita lihat orang buat kesalahan sedikit aja, wih, penghakimannya luar biasa. Ngomongin, nunjuk orang, ngomong begini, ngomong begitu, ngeri sekali. Sampai Tuhan itu sampai mungkin menurut saya geleng-geleng. Nah, dosanya sendiri banyak, ngomongin orang. Tuhan itu adil loh saudara. Ada banyak orang berkata, Pak, semua sudah saya lakukan. Saya kalau setiap dengar itu, saya itu antara kesel, geli, bingung, sampai nggak mau mikir saya. Lo omongan semua sudah, itu kan artinya Tuhan yang salah atau Anda yang benar kan? Apalagi Pak, semua sudah. Nah, kurang tak jawab, juallah semuanya, berikan kepada orang miskin, kamu ikut aku. Daftar jadi staf gereja. Wah pasti kabur dan marah. Pendeta ngawur ini. Kan ada orang muda begitu tuh. Tuhan apa yang harus kubuat untuk mendapat hidup kekal? Bla 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 kata Yesus. Semua sudah Tuhan. Dan Tuhan memandang dengan sedih. Kasihan dia bilang. Oke, kurang satu. Apa Tuhan? Jual semua milikmu. Berikan ke orang miskin, bukan ke Yesus. Lalu kamu ikut aku. Sedih. Mutung. Ngomong enak, aku kerja bertahun-tahun, ini kon ngekno wong miskin, lah gua jadi miskin, jadi fakir miskin. Ini aku termasuk kaum duafa nek bareng ini. Enak ngomongnya. Kowe rak kawin, Yesus rak kawin. Aku anakku 13 sih. Ya kan? Yang tidak bisa berbahasa Jawa, mintalah bisa berbahasa Jawa. Sebetulnya kalau Anda mau ngomong begitu, itu kan sikap toh. Sudah. Anda sudah, sebetulnya apa salahnya? Anda jalan dengan hukum Taurat itu. Harus ini, harus ini, harus ini, harus ini. Simple kok. Sikapmu. Anda lagi naik mobil nih. Mobilmu di toel orang, buka kocoknya, mendelik. Apa gue? Waduh, itu bahasa Meksikonya banditos, saudara namanya. Banditos, tahu banditos? Masa itu membuat tak berkati nih, bocah iki kok apik tenan. Belum lagi yang hobinya nyimpan kesalahan orang. Ambok kuliah sejarah sisan dan arkeologi, saudara. Simpan semua kesalahan orang. Ini loh saudara. Tuhan melihat ini masalah besar. Dari sejak Mbah Adam itu. Sudah berkata wanita ini. Nah wanitanya podoai. Lah ular ini Tuhan. Ularnya cuma diam denger-denger. Mateng tenan. Kabeh salahku. Punya anak Kain dan Habil. Harusnya nama Kain kan bagus ya. Bisa buat jubah, bisa buat apa. Bukan Kain bahasa Indonesia sih.
Lawang korban adiknya berkenan, gampang toh, tanya lah. Dik, kowe kok iso berkenan ngono piye? Lah aku kok koyok ngene. Nah nanti adiknya memberitahu toh, aku memberikan korban begini, dibunuh. Ini kan sikap yang parah. Dan Tuhan melihat itu. Kalau saudara membaca itu, di Alkitab banyak sekali cerita seperti ini. Lihatlah Esau dan Yakub. Di dalam perut mamahnya sudah ribut. Jegal-jegalan. Yang kecil lebih licik. Esau lahir duluan, pegangin kakinya. Setelah orang Jawa ya kejerungup toh saudara. Pegangi begitu. Ribut. Ambil hak kesulungannya. Marah. Sumpah loh Esau itu. Aku bunuh adikku. Kabur. Ketemu mertua podo. Banditosnya saudara. Podo ngawuri. Anak mantunya ini dikaryakan habis-habisan. Jadi kerjaannya cuma tipu menipu. Punya anak laki 12. Hampir semua model gawat bener. Satu hari ya punya anak cewek kan, anak perempuan ini. Disukai sama orang namanya siapa tuh? Sikem atau siapa tuh? Bukan Sikem, Sikem namanya tuh. Kem siapa nggak tahu, Sikem namanya. Diperkosa. Udah, diambil tuh sama kakak-kakaknya. Ngomong baik-baik. Orang tuanya itu, biar anakku kawin lah sama anakmu. Nah ini, Simeon kalau tidak salah dengan Lewi. Ya boleh. Tapi begini, di keluarga kami itu harus sunat dulu. Nah enggak sunat, enggak sah. Oh iya wes, sunat itu sunat. Zaman dulu enggak ada laser saudara. Bendo adanya. Bengkak. Bayangin itu. Nek zaman sekarang seluruh suku sarungan tok gini. Begitu sudah sarungan semua, dibantai. Meh perang piye saudara? Dibunuh semua. Sampai Pak Yakub ini bapak itu sampai prihatin ngamuk loh. Itu kalau enggak Tuhan tolong enggak bisa. Dan lihat saudaranya sendiri. Hanya karena mimpi jual, hampir dibunuh. Yusuf itu hampir dibunuh. Ini masalah. Lihat lagi cerita tentang Saul dan Daud. Loh cuma ibu-ibu itu supporternya Saul, nyanyinya begini. Saul mengalahkan beribu-ribu. Karena ibu-ibu ini mungkin kurang terdidik. Tidak ngerti ada berlaksa-laksa, nggak ngerti. Seperti orang zaman kuno toh. Mungkin hanya tahu angka, nggak ngerti billion, triliun, apa itu nggak tahu. Tapi yang muda mungkin lebih keren, memang mungkin Daud bunuh lebih banyak. Saul lebih banyak di istana. Tapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Jadi itu cuma nyanyi saut-sautan, nesu. Anda tahu nesu? Wah. Aku dianggap nggak bisa lebih hebat dari dia ya. Ini masalah. Coba Anda lihat terus terang saya berkata. Masalah gereja dengan gereja sebetulnya nggak ada teologi itu apa. Wong podo rak sekolah teologi nih kok. Alasan, secara teologi enggak, itu hanya masalah iri. Hanya soal persaingan yang menurut saya konyol. Tapi itu masalah. Karena di rumah Tuhan, dengan anak sekian banyak, ribut, pusing. Mosok tak boyong ke surga, wong ribut terus begini. Siapa yang percaya di surga tidak ada air mata dan semuanya damai? Angkat tangan saudara. Siapa yang percaya di surga tidak ada orang nesu dan muring-muring dan misoh-misoh? Coba angkat tangan saudara. Jadi yang begini-begini itu Tuhan itu berkata, ini masalah.
Tuhan tuh kalau lihat nih, maaf ini ya, organisasi. Ya, piye ya, bingung dia. Maka yang terbaik ditunda terus kedatangannya. Tapi nggak mungkin tuh. Ini masalah. Kadang-kadang cuma sederhana loh. Sederhana nih. Contoh ini. Pemain keyboard kita mungkin ada 20. Ada 5 nggak pernah dipakai. Ya mungkin karena apa nggak jelas. Bukan karena dimusuhin. Nanti yang nggak dipakai ini bisa ngumpul sendiri. Terus ngomongnya bisa begini. Ini gawatnya manusia. Bukan berkata gini, Mbok yao, aku ini dipakai. Itu kan selesai kan? Nggak mau. Ngomongnya gini. Kita ini ya, musik kita ini setiap kali kalau ada lagu tuh kok aku merinding kayak ono kuntilanak ya. Itu aneh kan? Apa kaitan kuntilanak dengan jatah main musik? Ya nggak ada. Tapi dia ada-adakan. Terus mulai berkata, ambune menyanyi. Terus mulai berkata gini, wah lah wong modelnya kayak ngono. Makanya aku kemarin lihat di tempatnya Pak Hasto tuh darah berceceran loh. Wah itu pasti ritual darah. Bukan bebek disembelih saudara itu. Bukan ritual darah. Terus berkembang setan itu. Loh setan ki ora doyan demit ora ndulit kata lagu itu. Ini soal masalah orang tidak pernah dimainkan itu aja. Tapi itu tidak pernah dimunculkan, itu dipendam sangat jauh, munculnya lain. Saudara bisa ngerti ya? Dan saya mau berkata demi kasih Tuhan, karena saya ngomong dengan keluarga sendiri. Kita tidak pernah dipanggil ribut dengan siapapun dalam tubuh Tuhan. Pak diomongin, diam. Nyembah, sukakan hati Tuhan. Tidak ada diomongin mimbar dipakai untuk menghajar orang lain. Tidak usah. Jangan ngentak-ngentak pulsa untuk ngomongin orang lain. Jangan Anda pikir Tuhan Bapakmu di surga bahagia dengan itu. Tidak. Saya berdoa kita jadi umat yang tahu menyukakan hati Tuhan. Amen, saudara. Lihat lagi. Efesus pasal yang keempat. Kalau Anda sudah sampai di Efesus pasal yang keempat, lihat ayat yang ke-28. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Amen, saudara. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Banyak orang berkata, oh ini bahasa Jawanya misoh-misoh Pak. Bukan. Bukan hanya itu sudah tingkat paling parah. Kotor itu artinya ya sesuatu yang menurut saya nggak ada gunanya. Tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu. Supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Nah kalau yang mendengarkan Anda bicara terus kepahitan, semua mendengar bicara kepahitan. Ini bukan itu. Karena, kenapa? Ada kaitan dengan Tuhan Pak? Banyak. Ayat berikutnya, dan ini bagian daripada perikop yang sama loh. Janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Saudara, setiap kali Anda
mendapatkan apapun yang tidak baik, aniaya seperti apapun. Mulai hari ini berkata, terima kasih Tuhan, didik aku, reaksiku tidak mendukakan Roh Kudus Allah. Sebab kalau Roh Tuhan terus didukakan, dia undur dari kita. Saudara tahu apa hebatnya Roh Kudus? Dengerin baik-baik. Lagi-lagi the law of the first mention. Firman berkata, Kejadian pasal pertama, ayat pertama. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk, semua masih kosong. Dan Alkitab berkata, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Lalu berfirmanlah Allah, jadilah terang. Terus apa? Terang itu jadi. Kata melayang-layang, salah satu pengertiannya adalah seperti induk ayam mengerami telurnya. Roh Kudus itu dengan firman adalah kombinasi menjadikan semua firman jadi daging, impian jadi kenyataan. Anda punya telur, ayammu bertelur, tidak dierami, tidak diberi panas yang cukup, bisa menetas nggak? Nggak bisa. Anda beli telur ayam, Anda masukkan di kulkas, netas nggak? Nggak bisa. Anda perlu Roh Kudus untuk menetaskan semua firman jadi daging. Kalau kita tahu bagaimana menghandle saudaramu, termasuk yang paling nakal dan paling liar dan paling nyakiti, Roh Kudus suka dengan itu. Roh Kudus ini pribadi yang lembut sekali. Dia tidak pernah bisa dibawa dalam suasana perang, ribut, nyakiti orang, benci sama orang, pengen lihat orang lain jatuh. Itu yang dikatakan jangan sakiti dan dukakan Roh Kudus Allah. Sikap kita, Anda tidak peduli perasaannya, dia akan undur dari kehidupan kita. Begitu dia undur, tidak ada yang mengerami lagi. Anda boleh pengakuan, Anda boleh ucapin ayat berkali-kali sampai maaf ini berbusa, berbuih mulut kita. Seperti telur Anda masukkan di freezer atau di kulkasmu. Tidak ada yang mengerami. Tapi kalau setiap kali Anda lewati proses, Anda dengerin bisikannya, diem nak, ampuni nak, kebaskan nak, bertobat nak, akui nak, merendah nak, jangan ini, jangan itu. Tapi ini begini Tuhan, tenang nak, engkau harus punya cool spirit. Kalau itu engkau kerjakan, dia sepertinya membungkus kita, dia mengerami. Setiap Anda mengucapkan sesuatu ke Tuhan, firman engkau ucapkan, jadi kenyataan. Itu sebabnya sebagian orang sangat cepat terima mujizat. Dia baru ngomong begini, jadi. Dia ngomong seperti ini, jadi. Dia ngomong seperti ini, jadi. Why? Sebab ada Roh Kudus sangat kuat. Sejak bulan lalu atau 2 bulan lalu, sebulan lalu lah, saya minta di hall ini sampai ujung-ujung, kasih speaker, saya bilang, puterin lagu penyembahan. Saya mau semua orang masuk, dibungkus dengan sesuatu yang ilahi, sampai Roh Tuhan kuat dan pekat dalam hidup kita. Dan tiba-tiba, tiap kali engkau hanya keluar desahanmu di depan Tuhan, gumaman keluar, berkata Tuhan, kalau boleh. Jadi saudara, saya berkali-kali sampai di airport, saya bilang, aduh, aku pengen maju nih pesawatku. Aku pengen maju. Saya masuk ke dalam, hanya bilang, Tuhan, kalau boleh, jangan nunggu lama-lama di airport. Bawa aku ke pesawat sebelumnya, dalam nama Yesus. Dan selalu ada pintu terbuka. Apapun ceritanya macam-macam,
Yang jelas saya bisa masuk. Saya duduk, pintu ditutup, close, pesawat terbang. Memang puji Tuhan tidak hilang seperti Malaysia Airlines. Sebab ada Yesus. Apapun. That's one of the reason. Anda dengar cerita tuh soal rumah. Bayangin. Hari saya mesti bayar sekian. Tiba-tiba masuk uang persis sama. Saya sudah bersyukur. Besoknya sore-sore. Orang telepon saya. Tanya. Pak, katanya begini. Tuhan bilang, Bapak punya kebutuhan besar. Saya bilang, kenapa? Saya kemudian cerita. Dia bilang, amin Pak. Sisanya saya yang bayar. Rumah 2 hari dan selesai. Bu Nani doain saya waktu acara bahtera. Dia bisiin saya, Pak, Tuhan tadi bilang direnovasi Pak. Tambahan depannya Tuhan gak happy. Renovasi, buat yang bagus. Amin. Besok paginya, jam 6 pagi, habis doa. Seseorang BB saya, Pak, apa betul Bapak akan renovasi rumah itu? Kamu tahu dari mana? Tadi pagi Tuhan bicara, Pak. Dan dia berkata, berapapun Pak, saya yang suruh bayar untuk renovasi itu. Orang berkata, wah, ada roh Tuhan yang melayang-layang. Seperti induk ayam, firman dierami. Semakin pekat firman Tuhan diucapkan, akan jadi dalam kehidupan Anda dan saya. Makin cepat, makin cepat, makin cepat. Siapa yang ingin tidak ada penundaan dalam hidup kita, jangan dukakan Roh Kudus Allah. Hati-hati. Dengan saudaramu seiman, dengan anak-anak Tuhan yang lain, jangan keluar pikiran jahat. Jangan. Anda harus percaya, ada Tuhan yang melihat semua kita. Hidup berdamai satu dengan yang lain. Pak, diomongin orang. Doain. Kebasin. Angkat di depan Tuhan. Jangan tercemar. Jalan terus. Anda akan lihat kemuliaan Tuhan dinyatakan luar biasa. Yang percaya katakan amin. Yang kedua, saudara. Baru kedua ini. Mari kita lihat Matius pasal yang kelima. Injil Matius pasal yang kelima. Lihat ayat yang ke-13. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kalau saudara membaca dalam Amplified Bible, saya mau bacakan buat saudara. Alkitab berkata begini, you are the salt of the earth. Kamu adalah garam dunia. But if salt has lost its taste, tapi kalau garam itu sudah kehilangan akan rasanya, dan rasa itu apa? Dijelaskan di sini. Its strength, its quality. Kekuatan dan kualitasnya. How can its saltness be restored? Bagaimana keasinannya itu bisa dipulihkan? Dan kalau Anda baca, tidak ada gunanya, kecuali dibuang dan diinjak-injak oleh manusia. Yesus yang berkata bahwa kita adalah garam dunia. Dan dalam artian itu dia mengatakan you have strength and quality. Anda punya kekuatan dan saudara punya kualitas. Saudara, ketika diteliti, kalau Anda mempelajari tentang garam ini menarik sekali. Dulu orang berkata garam itu ya buat rasa supaya masakan kita enak. Yang kedua orang mengatakan garam itu supaya awet.
Ada ikan, ya ikan asin. Ada telur, telur asin. Ada sayur, sayur asin. Itu tahan lama karena garamnya punya fungsi untuk membuat lebih tahan lama. Tapi sekarang orang menemukan fungsi garam itu bukan hanya dua itu. Yang sejauh saya pahami dari apa yang saya baca di artikel-artikel yang ada. Hari ini orang mengatakan garam itu punya fungsi lebih dari 140.000 fungsi garam. Jadi betul kata Tuhan tuh. Engkau adalah garam dunia, engkau punya kekuatan dan engkau punya kualitas. Siapa yang setuju dengan perkataan Tuhan? Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Kalau Anda tidak setuju, Anda menghina Yesus. Maka dengarkan baik-baik. Kalau ada orang tidak mengerjakan apapun buat Tuhan dan kerajaannya dan sekitarnya, saudara membiarkan dirimu seperti garam yang ujungnya hanya diinjak-injak orang. Hari ini ada banyak orang tersinggung dengan perlakuan orang lain terhadap dirinya. Pak, harga diri saya diinjak-injak. Anda sering dengar orang ngomong itu kan? Pak, harga diri saya ini Pak, tidak lagi dihargai. Saya merasa diinjak-injak Pak. Berarti Anda garam yang sudah kehilangan kekuatan dan kualitasmu. Atau engkau tidak memunculkan kekuatan dan kualitasmu. Sebenarnya Tuhan mau berkata, tidak ada yang tidak ada gunanya dalam kerajaan Tuhan. Anda bisa berfungsi sangat banyak dan luar biasa. Besok saya akan bicara soal bel dan buah delima. Dan kita akan bagi tanda profetik untuk mengingatkan saudara. Kami buat delima dari keramik. Nggak ada yang jual. Kita buat sangat khusus untuk saudara. Tapi kita kembali ke garam. Karena delima itu juga ajaib. Dalamnya itu bijinya 613. Garam ini 140.000 lebih fungsinya. Kalau ada yang tidak pelayanan, hidup Anda tidak menghasilkan dampak buat lain, hati-hati loh saudara. Saya beritahu contoh fungsi garam ini. Pak, saya ini orang nggak bisa apa, saya orang nggak ada gunanya. Dengerin baik-baik. Kalau Anda ke India hari ini, masih ada seperti itu. Di Timur Tengah, saya baca masih ada. Garam itu buat apa? Ini kehebatan garam. Ini ngomong apa adanya, bukan ngomong jorok saudara. Di beberapa daerah yang memang miskin sekali, manusia tetap membutuhkan akan rumah. Semiskin-miskinnya manusia, manusia membutuhkan akan rumah. Nah, ketika mereka begitu miskin, mereka tidak bisa untuk beli bahan bangunan untuk rumah. Dan seringkali daerah itu merupakan daerah yang cuacanya ekstrim. Kalau siang panas banget, kalau malam bisa dingin banget. Dan orang-orangnya sangat miskin. Nah saudara, apa yang terjadi ketika mereka membangun gubuk mereka? Maka sebagai dindingnya, ini yang mereka buat. Mereka kumpulkan kotoran binatang, terutama sapi. Karena teksturnya kasar, sapi itu. Tekstur apanya? Kotorannya. Dikumpulkan. Lalu begini, kalau Anda pakai tembokmu dari kotoran sapi, ya masuk pingsan, masuk pingsan, masuk pingsan. Bangun pingsan lagi, bangun pingsan lagi. Nggak bisa toh saudara. Apa yang terjadi? Saya nggak tahu tekniknya bagaimana, tapi konon begini. Itu ya kotoran itu mereka campur dengan garam sambil dibakar. Dan dengan apa yang dibuat dan dimiliki oleh garam ini, itu katanya baunya, bakterinya hilang. Kalau nggak percaya, cobaan sendiri. Saya sih enggak, saya percaya sajalah pokoknya. Ada orang, mosok loh Pak, cobaan dewe. Kamarmu laburi begitu.
Tapi Anda cari tahu caranya bagaimana. Itu dicampur dengan garam sambil dibakar, saya nggak tahu. Lalu kemudian akan jadi seperti lempengan-lempengan begitu, terus dimasukkan di celah-celah seperti apa ya? Gedek, namanya gedek ya bahasa Indonesia apa sih? Arti tenan. Gedek, tahu gedek saudara ya? Apa? Anyaman dari bambu yang kemudian gitu kan, ditaruh celah-celahnya. Itu ajaib saudara. Kalau panas siang itu jadi adem. Berlindung di dalam sapi. Kalau pas dingin jadi anget. Ini maaf nih saudara. Saudara bukan saya, dimasukkan di maaf nih, kotoran sekalipun. Kotoran itu bisa dirubah jadi sebuah keajaiban. Kalau itu saja Tuhan berkata, bisa mengubah, memberkati orang hari ini. Kalau ada yang berkata, saya nggak bisa apa-apa. Bahaya loh. Ini yang saya mau berkata buat saudara, saya dorong Anda. Jangan biarkan setan menipu dirimu. Dengan berkata engkau tidak bisa apa-apa. 140.000 lebih fungsi garam. Kalau saudara mau, Anda dan saya bisa berfungsi sangat banyak. Kan tidak harus toh ngambil fungsi yang campur dengan kotoran sapi. Saudara tahu ada banyak fungsi lain yang sangat ajaib. Nanti pada waktu kita lakukan tindakan profetis, Anda harus mengatakan, Tuhan, ajari aku bersikap benar di depan Tuhan dan manusia. Jadikan aku garam buat sesamaku. Perkataanku, sikapku, reaksiku, hatiku, biar menyukakan hatimu dan memberkati orang lain. Tapi yang kedua Anda mesti minta, beri aku Tuhan satu aja pelayanan minimal dalam hidupku. Anda akan lihat Tuhan disukakan. Semua yang berfungsi membuat Tuhan bahagia. Kalau Anda hanya diam, nyerap terus, Anda tidak menjalankan fungsimu. Saya berdoa, Tuhan akan buat kita ngerti dan berfungsi. Amin, saudara. Yang ketiga, Anda diberkati dengan pemberitaan firman Tuhan. Dapatkan kaset, VCD, CD, MP3, dan buku-buku rohani dari hamba-hamba Tuhan, Evangelis Yusak Cipto, Pendeta Petrus Agung, Evangelis Iin Cipto, dan hamba-hamba Tuhan lainnya. Tersedia juga banner dan alat-alat tarian lainnya. Hanya di toko buku Bless to Bless. Bless to Bless. Bless to Bless.